Loh, kok gelap? Aku kok nggak bisa lihat. Bawa aku ke rumah sakit, Bang. Jangan ke rumah sakit, Tut. Nanti orang-orang bakal curiga sama luka-luka kamu. Bisa ke polisi urusannya. Kamu nggak mau kan aku ditangkap polisi, Tut? Ini, Pak, kopinya. Terima kasih, nak. Budi, udah siap belum? Sedikit lagi mbak, lagi pasang sepatu. Duh, duit ibu cuma cukup buat beli beras dan lauk. Ya, gak jajan lagi dong Budi bu. Budi, nggak boleh bantah orang tua. Dosa. Sudah, nanti biar Mbak yang kasih. Kami berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita beruntung punya anak sebaik Tuti ya, Pak. Hormat sama orang tua, sayang sama adik, bahkan ikut bantu biaya sehari-hari. Iya, Bapak sangat bersyukur, Bu. Selamat pagi, Tuti cantik. Lagi ngapain? Abang nggak lihat Tuti lagi jualan. Oh iya, lagi jualan. Hehehe. Sabtu depan kita nonton bioskop YouTube. Habis itu kita makan-makan di resto. Gimana? Ikut nggak? Maaf ya, Bang. Tuti bantuin ibu ngurus rumah, jadi nggak bisa ikut. Oh, ya sudah kalau gitu. Kapan-kapan saja kita nontonnya. Abang nggak beli minum nih. Beli dong, Tut. Pesan cappuccino dingin satu. Berapa, Tut? Biasa, Bang. 7.000. Eh, kalau gitu ganti es teh saja, Tut. 3.000 kan? Oke, Bang. Nggak beli gorengan, Bang. Saya habis makan, Mbak Hesti. Kalau gitu saya duluan. Dadah, Tuti. Dasar si Obeng. Jajannya cuma mampu buat beli es teh, malah gaya-gayaan ngajak makan di resto. Lagunya udah kayak orang berduit, padahal pengangguran. Hehehe, Bang Obeng emang begitu, Mbak. Tapi dia orangnya baik. Udah nyerah mereka, Ton, sama nasabah satu ini. Ditagih malah galakan dia. Bahkan sampai keluarkan sajam. Makanya teman-teman udah pada angkat tangan. Sekarang kamu harapan satu-satunya, Ton. Kurang ngajar tuh orang. Belum tahu dia siapa Tono. Permisi, permisi. Apa? Mau nagih lagi? Pergi. Saya nggak punya uang. Lepasin, lepasin, sakit. Nggak sia-sia perusahaan mempekerjakan kamu, Ton. Kamu emang kolektor terbaik. Nih, bonus buat kamu. Terima kasih, Pak. Kalau urusan kerjaan, si Tono emang bisa diandalkan. Tapi kalau untuk berteman, aku nanti dulu deh. Dia orangnya bertemperamen tinggi. Iya, Ceng. Aku kalau dekat-dekat Tono, bawaannya takut. Apalagi kalau Tono lagi marah. Aku pasti merinding. Ih, serem. Neng, bayar iuran. Iuran apa, Pak? Itu iuran keamanan. Bayarnya 50.000. Banyak banget iurannya. Emang Bapak dari dinas apa? Ada surat tugasnya. Banyak bacot nih anak. Kamu nggak tahu ya? Aku ini anggota Ormas Remaja Pancasila. Remaja Pancasila? Kok mukanya tua? Kurang ajar. Kamu mau bayar nggak? Kalau nggak mau, saya acak-acak nih dagangan. Udah, Pak, udah.
Biar saya yang bayar iurannya Tuti. Gak boleh gitu dong, Mbak. Ini kan pungli. Kita pedagang kecil, Mbak. Untung jualannya juga kecil. Masa iya sih kita harus bayar pungli juga? Berani ya kamu sama saya? Aduh, 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 lepasin. Kamu nggak tahu siapa saya ya? Kamu preman pasar kan? Mau aku patahin tangan kamu atau kamu pergi? Aduh, 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 lepasin. Awas kamu ya. Kamu nggak apa-apa. Iya, Bang. Terima kasih. Sejak kejadian itu, Tuti dan Tono mulai saling menyukai. Mereka pun menjalin hubungan. Tanpa Tuti sadari, itulah awal petaka yang terjadi dalam hidupnya. Tut, katanya kamu jadian sama si Tono ya? Iya, Bang. Kenapa, Bang? Hati-hati Tut, kabarnya Tono itu orangnya kasar. Siapa yang bilang, Bang? Bang Tono baik kok sama aku. Kamu tahu kalau Tono itu pernah punya istri kan? Iya, Bang Tono cerita kok sama Tuti. Mantan istrinya si Tono itu minta pisah karena sering mengalami KDRT. Bang Obeng, kok abang gitu sih? Jelek-jelekin pasangan aku. Udah abang, kalau abang ngomong itu terus, nanti Tuti jadi benci sama abang. Bukan maksud apa-apa Tut. Abang cuma peduli sama kamu. Takut kamu kenapa-napa. Ya sudah Tut, terserah kamu. Yang penting abang udah ngingetin. Kenapa tuh si Obeng? Gak tahu mbak, Mungkin dia cemburu lihat kamu sama si Tono. masa sih mbak? Waduh, kasihan Bang Tono, sudah nunggu dari tadi. Maaf bang, Tuti terlambat. Tadi ada... Aku paling gak suka orang yang ingkar janji. Janji jam berapa, datang jam berapa. Tapi tadi saya... Cukup. Aku paling benci orang yang sudah salah, tapi banyak alasan. Iya bang, maafin Tuti. Kok Bang Tono jadi kasar sih? Apa iya kesalahan Tuti sebesar itu? Padahal kan Tuti cuma telat 20 menit. Kamu kok melamun? Gak suka makanannya? Mau aku pesankan yang lain? Enggak bang, aku suka kok makanannya. Kalau yang tadi kamu gak usah pikirin. Kalau kamu gak salah, aku gak mungkin kasar sama kamu. Makanya lain kali jangan melakukan kesalahan lagi ya. Iya bang, Wajahmu kenapa lagi Tut? Kamu jatuh lagi? iya pak. Bapak perhatikan sejak kamu sama si Tono itu, muka kamu sering luka. Kamu dianiaya sama si Tono itu? Bukan pak, bapak salah paham. Ini beneran jatuh. Benar. Sudahlah Tut. Tapi kalau kamu kenapa-napa, cerita sama bapak, ya. Iya pak. Minggu depan aku dipindahkan ke cabang pusat di kota sebelah. Aku mau kamu ikut Tut. Tapi aku harus izin sama bapak ibu dulu bang. Alah, ngapain pakai izin-izin segala? Kamu kan sudah besar, sudah dewasa. Bapak nggak salah dengar. Kamu mau ikut sama si Tono pindah ke kota sebelah. Iya pak. Tuti, Tono itu bukan siapa-siapa kamu. Suami bukan, saudara bukan. Mana mungkin kamu tinggal serumah sama dia? Kalau kamu pergi, kami di rumah sama siapa? Bapak dan ibu sudah tua. Kamu nggak kasihan sama ibu dan bapak? Tapi Tuti pengen ikut sama Bang Tono bu. Tidak boleh. Kamu tidak takut dosa. Terserah lah pak.
Selama ini Tuti sudah cukup berbakti sama bapak dan ibu. Sebagai manusia, Tuti juga pengen bahagia. Bang Tono itu orang baik, Pak, dan sayang sama Tuti. Anak kurang ajar. Sejak kamu kenal si Tono itu, jadi berani melawan sama orang tua. Ini peringatan terakhir. Kalau kamu pergi, jangan pernah kembali ke rumah ini. Kamu tidak akan bapak anggap anak lagi. Dasar orang tua egois. Mbak Esti, Tuti kemana? Kok berapa hari ini tutup? Oh alah, kamu nggak tahu, Beng. Si Tuti minggat dari rumah, ikut sama si Tono. Yang benar mbak. Iya, Beng. Dulu Tuti itu anak baik. Tapi sejak kenal si Tono, Tuti jadi berubah. Padahal si Tuti itu sering dianiaya loh sama si Tono. Serius mbak? Iya, Beng. Mbak lihat sendiri. Tiap hari ada saja bekas luka di tubuhnya. Tuti berusaha menutupi lukanya, tapi tetap kelihatan, Beng. Kalau Mbak jadi dia, pasti Mbak udah lapor polisi, biar ditangkap si monster itu. Kasihan si Tuti. Kayaknya dia terlibat hubungan toksik. Apaan tuh, Beng? Hubungan tokis? Toksik mbak. Itu loh. Pasangan yang tidak cocok dan saling menyakiti. Tapi mereka nggak mau pisah. Oh, tapi omong-omong, kamu udah kerja ya? Hehehe, iya mbak. Saya kerja di toko sebagai supir pengangkut barang. Udah bisa beli gorengan dong. Jangankan gorengan, sama kompor-kompornya bisa saya beli mbak. Kompornya jangan dong. Mau berapa? Satu aja deh mbak. Saya belum gajian. Dasar, kirain mau borong. Sudah setahun bersama, masih saja masakan kamu tidak enak. Kamu sengaja mancing kemarahan aku ya? Cukup, Bang. Tiap hari kamu siksa. Aku sudah muak. Aku mau pulang. Berani melawan kamu sekarang ya? Aduh, Tuti. Maafin aku, Tut. Kamu nggak apa-apa, Tut. Loh, kok gelap? Aku kok nggak bisa lihat. Bawa aku ke rumah sakit, Bang. Jangan ke rumah sakit, Tut. Nanti orang-orang bakal curiga sama luka-luka kamu. Bisa ke polisi urusannya. Kamu nggak mau kan aku ditangkap polisi, Tut? Terus gimana? Aku takut. Nanti aku belikan obat saja di apotik. Ya Tuhan, berat sekali cobaan yang Engkau berikan. Apakah ini akibat dosaku karena telah jadi anak durhaka? Aku kangen sama ibu bapak dan Budi adikku. Tapi aku sangat malu untuk pulang. Sekarang aku pasrah. Mudah-mudahan Bang Tono berubah. Namun doa Tuti belum terkabul malam itu. Sejak Tuti tidak bisa melihat, Tono malah mengurung Tuti di kamar sepanjang hari. Tuti tetap saja dianiaya oleh Tono. Diperparah dengan kebiasaan Tono yang suka mabuk-mabukan. Beng, jemput barang di tempat biasa di kota sebelah. Jangan lupa minta bonnya. Oke, siap Pak Bos. Bang, Tuti ikut beli makan keluar ya. Ngerepotin. Tuti mohon bang. Sudah lama Tuti nggak kena sinar matahari. Tuti sumpek bang. Ya sudah, jangan lupa pakai masker. Nanti orang-orang pada curiga lagi. Itu Tuti bukan? Tuti. Suara itu kayak aku kenal. Bang Obeng. Aku di sini. Maaf bang, aku udah nggak bisa lihat. Sial, aku harus cepat kabur nih. Akhirnya Tuti diantar Obeng pulang ke rumahnya. Didampingi keluarga, Tuti melapor kepada polisi. Kasusnya pun jadi viral dan menarik simpati warganet. Tuti mendapatkan donasi untuk operasi mata. Setelah buron beberapa waktu, Tono akhirnya ditangkap polisi dan menjalani hukuman 10 tahun penjara.